Indonesia sejak 2017 sekali lagi berhasil meningkatkan economic value added lebih dari 6.300 triliun rupiah. Ini sesuatu yang luar biasa hasil dari program PTSL. Depan pemerintah ini berharap birokrasi yang bersih, efektif, berdaya saing, dan mendorong pembangunan. Syaratnya pertama adalah digital structure. Struktur kita mesti bisa, dan Pak Menteri ATR telah memulai bagaimana digitalisasi di sektor sertifikasi. Sudah siap 9 kendaraan untuk didistribusikan di masing-masing kabupaten kota. Ini juga sebuah progres yang sangat baik. Mudah-mudahan dengan menjangkau masyarakat kita semakin mempercepat layanan pertanahan kita. Meluncurkan ada 9 kendaraan atau mobil layanan elektronik yang tadi kita sudah tinjau bersama, memiliki kemampuan untuk menjangkau masyarakat secara langsung, cepat, dan bisa memproduksi dokumen elektronik yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sesuai dengan permohonan dan kebutuhannya. Rekan-rekan semuanya, kali ini kami dari mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 47 Untak Semarang, alhamdulillah sangat bersyukur kembali bahwasanya di forum ini telah hadir yaitu Bapak Wahid Budiono, Ibu Meita Toliu, Bapak Sutrisno, Bapak Rianto, Bapak Danar Panji, Mas Sabta Nugraha, Mas David Propostian, dan Mas Digo Arvindo, serta Mbak Yiran. Di awal pengantar tadi di depan, tentunya kita sudah melihat bersama video tayangan dari Bapak Menteri ATR BPR, yaitu Bapak Agus Hari Mukti Yudhoyono, yang telah berhasil menyelesaikan program pendaftaran tanah sistematif lengkap ataupun PTSL ya, yang baru-baru ini disampaikan di Bali, serta memulainya digitalisasi di sektor sertifikat tanah, dan juga diserahkan sejumlah 9 mobil operasional elektronik yang tujuannya adalah untuk menjangkau masyarakat di pelosok dalam memproduksi dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, tentunya kebijakan Bapak Menteri ATR BPN ini bisa diterima di masyarakat ataupun sebaliknya tidak bisa diterima masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang memahami akan ilmu teknologi atau perkembangan teknologi. Nah, kali ini kita akan mendengarkan beberapa pendapat yang akan disampaikan oleh rekan kita atau teman kita, yaitu Ibu Meita Toliu. Hai, saya Meita. Saya akan memberikan sedikit pendapat saya mengenai program pemerintah, yaitu elektronik sertifikat tanah. Menurut pendapat saya, elektronik sertifikat tanah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dengan tingkat kesibukan yang begitu tinggi, khususnya di kota-kota besar, sehingga mereka tidak harus lagi menyediakan waktu khusus mereka untuk datang ke kantor BPN mengurus surat tanah mereka. Mereka bisa mengakses dimanapun mereka berada, kapanpun itu mereka bisa mengurus sertifikat tanah elektronik yang pemerintah programkan saat ini. Dari sistem keamanan juga sangat terjamin karena setiap individu akan diberikan barcode ketika mereka akan mengakses membuka data diri mereka, yaitu sertifikat tanah dengan barcode yang diberikan oleh pemerintah, sehingga keamanan itu sangat terjamin. Tidak ada lagi penyalahgunaan tanda tangan
penyalahgunaan hal-hal apapun yang akan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga sertifikat tanah milik kita akan aman ketika dijadikan dalam bentuk elektronik. Oleh dan sebab itu, program pemerintah kali ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat dengan tingkat kesibukan yang begitu tinggi. Itu aja yang menjadi pendapat saya. Terima kasih. Berikutnya, kita juga dengarkan apa pendapat dari Bapak Sutrisno terkait dengan kebijakan dari Bapak Menteri tersebut. Terkait dengan tanggapan video Menteri Bapak ATR BPN, kami punya pandangan memang luar biasa terkait implementasi sertifikat elektronik. Di antaranya, sertifikat elektronik ini adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang data fisik dan data yuridisnya telah tersimpan dalam buku tanah elektronik sebagai upaya pemerintah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal pendaftaran tanah. Sertifikat elektronik hadir sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang intinya dan positifnya memberikan perlindungan dan jaminan keamanan data yang tentunya pasti andal dan aman. Sertifikat elektronik yang jelas tersimpan secara elektronik dan tidak mudah rusak, sekaligus berbeda dengan yang analog ataupun secara fisik atau sulit dipalsukan nantinya. Kemudian landasan hukumnya yang jelas ini terkait dengan transformasi digital yang tahun-tahun sekarang menilai melalui Permen ATR BPN yaitu nomor 3 tahun 2023 tentang penertiban dokumen elektronik dalam bentuk kiat pendaftaran tanah dan sekaligus mempermudah untuk pendaftaran masyarakat tidak harus bersinggungan datang di kantor BPN. Yang ketiga, terkait dengan pentingnya sertifikat elektronik itu efisiensi, kemudian gampang terarsipkan dan tidak bersinggungan pelayanan yang mengakibatkan sifatnya bertemu sehingga ada transaksi di luar ketentuan yang ada, dan insya Allah akan menambah peningkatan ekonomi pertumbuhan yang ada di Indonesia yang kita cintai. Berikutnya kita dengarkan juga pendapat dari Mas Danar Panji, pendapat yang disampaikan oleh Bapak Menteri ATR BPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang apa yang dikemukakan oleh Bapak Menteri ATR atau BPN, yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono tentang digitalisasi sertifikat tanah ya. Menurut pendapat kami, hal tersebut sangat bermanfaat karena akan memudahkan masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke atas yang sudah melek teknologi untuk dapat mengakses hal tersebut. Mungkin menurut saya ada beberapa kelemahan terhadap sertifikat yang manual, yaitu sertifikat tersebut bisa mudah rusak, atau kalau cara menyimpannya tidak benar itu bisa dimakan rayap atau mungkin kena bencana atau bisa hilang. Tapi kalau dengan sertifikat digital itu meminimalisir hal tersebut.
Belum lagi terjadi kalau ada pemalsuan tanda tangan. Jadi kalau menurut informasi yang kami terima, untuk sertifikat digital itu sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi meminimalisir untuk terjadinya pemalsuan tanda tangan. Juga meminimalisir orang untuk datang ke kantor pertanahan karena semua dilakukan serba online dengan memakai sistem mereka. Jadi meminimalisir terjadinya transaksi dengan calo yang selama ini mungkin sudah sering terdengar di masyarakat bahwa kalau kita mau pengen mengurus suatu dokumen bisa menggunakan calo, tapi kalau dengan menggunakan sertifikat digital ini bisa dilakukan secara pribadi karena lebih gampang diakses. Kemudian Mas Sabta Nugraha juga akan menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi terkait program sertifikat elektronik yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri ATR. Menurut pandangan kami ada segi positifnya, tapi memang juga ada segi kekurangannya. Bukan negatif tetapi kekurangan. Kekurangan terkait SDM. Memang benar ketika di kota-kota besar ataupun di wilayah-wilayah yang sudah mengerti tentang digitalisasi, mengerti tentang modernisasi terkait aplikasi-aplikasi, sangat amat akan dimudahkan untuk sertifikat elektronik ini. Akan tetapi apakah ini juga akan merubah terkait bahwasannya sertifikat itu adalah surat berharga. Surat berharga yang menentukan suatu benda, tanah. Dan apakah di situ ada bentuk tanah dari tanah tersebut bersinggungan dengan tanah siapa juga, dan juga ketika terjadi jual beli, maka di sini saya membaca bahwasannya ketika pihak pertama itu sudah tidak punya hak ataupun hangus. Jadi tidak ada riwayat pihak pertama, pihak kedua ataupun yang lainnya. Sedangkan terkaitan dengan hak waris dan lain-lain, ini yang akan sedikit mungkin menyulitkan. Yang selanjutnya adalah ketika masyarakat yang tidak paham tentang aplikasi ataupun tentang IT atau digitalisasi zaman sekarang ini, maka akan amat kesulitan dan mereka juga pasti tidak akan paham terkait itu. Karena tidak semua masyarakat kita Indonesia ini paham akan tentang digitalisasi. Ya kan, paham akan digitalisasi. Maka itu akan sangat menyulitkan. Kemudian Mas David Propostian juga akan menyampaikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri ATR BPN tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi video yang dibuat oleh Bapak Menteri ATR BPN terkait sertifikat elektronik
menurut pendapat saya memang ada segi positif dan negatifnya. Mungkin dari segi positifnya lebih simpel, lebih bisa terjaga keamanannya daripada sertifikat yang berbentuk fisik ya. Mungkin kalau di dalam file mungkin terjaga keamanannya, misal terjadi kebakaran atau apa, filenya, sertifikatnya masih terjaga. Lebih mudah dan menyimpan dan mendata database karena sertifikat elektronik itu sudah terhubung di HP Android. Cuma ada segi negatifnya. Segi negatifnya yaitu di kalangan masyarakat bawah, dalam arti di pedesaan atau apa, tidak semua masyarakat bisa memahami aplikasi elektronik, sertifikat elektronik itu. Dan tidak semua masyarakat mempunyai HP Android. Yang kedua, untuk masalah jual beli, biasanya di masyarakat dibutuhkan sertifikat fisik untuk melakukan transaksi jual beli, apalagi untuk menawarkan sertifikat tanah yang mau dijual atau bagaimana. Untuk itu pendapat saya perlu diadakan sosialisasi di masyarakat yang lebih mantap, lebih mendalam agar semua dapat memahami keuntungan sertifikat elektronik. Berikutnya Mas Digo Arvindo juga akan memberikan tanggapan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri ATR BPN. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Pak Fitri menanggapi video yang kita lihat bersama Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kami mempunyai pendapat seperti ini. Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur dan aksesibilitas yang merata sebelum menerapkan sertifikat elektronik secara menyeluruh. Sosialisasi dan edukasi yang komprehensif harus dilakukan kepada masyarakat, termasuk edukasi tentang keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Pengembangan alternatif layanan yang mudah diakses bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke teknologi digital, mempertimbangkan solusi hybrid yang menggabungkan sertifikat fisik dan elektronik untuk mengakomodasi kebutuhan dan preferensi masyarakat yang beragam. Secara keseluruhan, kebijakan sertifikat elektronik memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepastian hukum dalam layanan pertanahan. Namun, penting untuk memperhatikan aspek aksesibilitas, edukasi, dan alternatif solusi bagi kelompok masyarakat yang mungkin terkendala dalam mengadopsi sistem baru ini. Dengan perencanaan dan implementasi yang matang, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, terakhir Mbak Yiran, ini juga tidak mau kalah, juga akan menyampaikan tanggapan terhadap kebijakan Bapak Menteri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziran akan menanggapi terkait Menteri ATR atau Kepala BPN meluncurkan implementasi layanan elektronik. Menurut saya, implementasi layanan elektronik yang diluncurkan oleh Menteri ATR atau Kepala BPN untuk seluruh Provinsi Bali merupakan langkah inovatif yang diharapkan dapat mengubah paradigma dalam pelayanan administrasi pertahanan di Indonesia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki efisiensi birokrasi, tetapi juga dalam mempercepat transformasi digital di sektor publik. Kehadiran layanan elektronik ini diharapkan dapat mengurangi kesulitan dan biaya yang diperlukan masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dan administrasi terkait tanah. Dengan adanya platform digital yang dapat diakses secara online,
proses pengajuan dan pemrosesan dokumen bisa lebih cepat dan efisien, menghindarkan masyarakat dari antrean panjang dan waktu yang terbuang sia-sia. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan administrasi pertanahan, dengan semua data tercatat secara elektronik dan terkoneksi dalam satu sistem. Akan lebih mudah untuk memantau dan mengaudit proses-proses yang terjadi, mengurangi ruang praktik bagi korupsi ataupun kecurangan. Selain itu, implementasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan transparan, masyarakat dan investor dapat dengan lebih mudah memverifikasi status tanah dan melakukan transaksi properti dengan lebih percaya diri. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh sektor bisnis dan investasi. Kemudahan dalam perizinan dan transaksi properti diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Bali, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi ini. Salah satunya adalah masalah aksesibilitas teknologi di daerah-daerah pedalaman Bali yang mungkin masih terbatas. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi masyarakat di wilayah tersebut untuk mengakses dan menggunakan layanan elektronik ini dengan efektif. Ya, begitulah pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Tentunya bisa kita ambil kesimpulan, dan pada kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Wahid Budiono kiranya bisa memberikan kesimpulan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan juga munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya pada pasal 147 Undang-Undang Cipta Kerja, dikatakan bahwa tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, akte peralihan dapat berbentuk elektronik. Hal demikian memunculkan sertifikat elektronik sebagai bentuk dari tanda hak atas tanah dan hasil dari pendaftaran tanah yang saat ini dapat juga dilakukan secara elektronik. Mengingat bahwa isi dari sertifikat hasil pendaftaran tanah yang mencantumkan subjek hukum secara spesifik selaku pemegang hak atas tanah mengenai objek tanah tertentu dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, sertifikat elektronik menjadi dapat berkaitan dengan peradilan tata usaha negara. Kemudian menjadi timbul pertanyaan, apakah sertifikat elektronik dapat menjadi objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara? Jika dianalisa secara komprehensif, maka hal pertama yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu melihat pada mekanisme pendaftaran tanah secara elektronik, baik pertama kali maupun pemeliharaan data, apakah dari segi penyelenggaraan sistem elektronik dan keabsahan dari dokumen elektronik sudah sesuai dengan IT ataukah tidak. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, hal demikian telah sesuai dengan pasal 1 angka 6A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik yaitu setiap orang, penyelenggara, negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasionalkan sistem elektronik baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan diri sendiri atau keperluan pihak lain. Jika dihubungkan dengan sertifikat elektronik, hal ini telah sesuai karena Kementerian ATR dan BPN merupakan lembaga dan institusi yang melakukan penyelenggaraan dalam pertanahan seperti yang termaktub dalam pasal 1 angka 10 sampai dengan 13 Peraturan Menteri
ATR nomor 1 tahun 2021. Lebih lanjut, mengenai keabsahan, dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang ITE diatur bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dalam pasal tersebut. Hal ini sejalan dengan pasal-pasal 3 Permen ATR nomor 1 2021. Keduanya menghasilkan dokumen elektronik yang mana dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik disahkan menggunakan tanda tangan elektronik. Demikian, terima kasih. Demikianlah para rekan-rekan semuanya, bincang-bincang kita sekitar menanggapi kebijakan Bapak Menteri ATR BPN yang disampaikan di Bali. Salam sehat semuanya, serta berjumpa lagi dalam tema yang lain di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.